Halo teman-teman, saya Luana dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Building Information System untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum memulai presentasi kali ini, mari kita pahami konsep pembangunan sistem. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah peran sistem informasi dalam memberikan perubahan dalam organisasi. Yang pertama, ada automasi. Sistem informasi membuat pekerjaan manual menjadi otomatis. Contohnya software ERP seperti SAP. Yang kedua, ada rasionalisasi. Sistem informasi membuat proses kerja jadi lebih efisien. Contohnya shared database laporan antar bagian atau antar departemen. Yang ketiga, ada business process redesign, yang sistem informasi membuat model kerja baru yang lebih efektif. Contohnya, sistem informasi kredit perbankan berbasis workflow digital. Lalu yang terakhir, poin keempat, ada perubahan paradigma. Sistem informasi mengubah cara kerja dan model bisnis. Contohnya, website e-commerce dengan layanan chatbot. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Halo teman-teman. Nama saya Batu Hanan. Saya akan meneruskan presentasi teman saya. Tentang konsep pembangunan sistem. Langkah-langkah dalam melakukan pembangunan sistem profesional. Yang pertama ada analisis sistem, yang digunakan untuk mempelajari atau menganalisis sistem yang sekarang dipakai untuk mencari masalah yang ada, yang nantinya akan mengumpulkan data dan kebutuhan user untuk mengatasi masalah tersebut. Nomor 2 ada desain sistem. Desain sistem adalah digunakan untuk sebagai wadah desain sistem baru, seperti desain database, tampilan, jaringan, dan lain-lain. Dan desain ini harus sesuai kebutuhan, yaitu efisien dan cepat, dan juga mudah. Penghasilan tambahan setiap tambahan ekonomis. 3 ada pemrograman. Yang diterima oleh orang pribadi. Pemrograman adalah pembuatan kode program secara proses menggunakan bahasa pemrogram tertentu, dan nantinya programmer akan memastikan kualitas kodenya apakah bagus atau tidak. Yang keempat ada testing, yaitu pengetesan sistem informasi yang nantinya akan menghasilkan pengujian untuk akan memastikan apakah ada masalah atau tidak. Jika ada masalah, akan segera diperbaiki. Selanjutnya nomor 5 adalah konvensi. Konvensi digunakan untuk memilih data lama ke sistem baru yang nantinya akan dipakai untuk sistem baru, agar sistem baru ini tidak akan terjadi masalah dalam operasionalnya. Nomor 6 ada produksi dan maintenance. Product maintenance adalah pemakaian sistem baru. Jika ada sebuah error, akan langsung diperbaiki dengan cara backup data secara rutin. Sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Winnie Violeta. Jadi kali ini selain dari penjelasan teman saya tadi Hanan, langkah-langkah dalam melakukan pembangunan sistem secara tradisional, ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan pembangunan sistem dengan cara lain atau alternatif lain, yaitu ada prototyping. Jadi prototyping ini kita buat modelnya dulu atau contoh sistemnya dulu, baru setelah udah ada contoh model atau contoh model sistemnya, barulah kita kasih uji coba ke pengguna. Nah, kalau udah, kita tanyakan tanggapan pengguna apa aja. Jadi, kalau misalnya pengguna ngasih tanggapan untuk perbaiki model sistemnya, kita harus menyetujuinya atau langsung memperbaikinya. Nah, jika ada kita harus mengulangi beberapa kali sampai pengguna puas dengan
model atau contoh sistemnya. Nah, kalau penggunanya udah setuju atau udah sesuai dengan keinginan penggunanya, barulah kita buat sistem sesungguhnya. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kelebihannya dulu, jadi risiko kegagalan proyeknya itu semakin berkurang atau relatif sedikit. Nah, karena ada umpan balik langsung dari pengguna. Yang kedua itu, pengguna dapat memberikan masukan secara langsung sehingga kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, yang terakhir itu menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk kekurangannya itu ada membutuhkan waktu yang relatif lama karena kebanyakan revisi yang berulang. Nah, yang kedua tuh biaya pengembangan menjadi lebih tinggi akibat penggantian desain yang intensif karena adanya revisi. Selanjutnya yaitu Agile atau Scrum. Jadi pada Agile atau Scrum ini kita memutuskan fitur dan fungsi penting apa aja yang bakal dibuat. Nah, selanjutnya untuk pengerjaannya itu jadi beberapa tahap pendek. Kita bagi menjadi beberapa tahap pendek. Nah, selanjutnya untuk tahap pertama itu kita kerjakan fitur prioritas utama dulu. Setelah itu kita tampilkan hasilnya ke pengguna, lalu kita minta tanggapan dari pengguna. Nah, setelah itu kita mengerjakan fitur berikutnya. Nah, untuk kelebihannya itu lebih tanggap terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Terus prioritas pengembangan difokuskan pada fitur-fitur penting aja, terus pengguna terlibat langsung dalam pengujian sprintnya. Nah, untuk kekurangannya itu dokumentasi rawan usang dan ketinggalan zaman. Terus manajemen risiko dan biaya lebih sulit dilakukan. Yang terakhir ada outsourcing. Jadi outsourcing ini mempelajari kebutuhan pengguna. Jadi outsourcing ini pertama kita pelajari dulu kebutuhan pengguna terlebih. Kita pelajari kebutuhan pengguna dulu. Nah, yang selanjutnya tuh kita cari aplikasi siap pakai yang sudah jadi. Nah, setelah ada kita pilih yang mempunyai fitur yang paling cocok dengan kebutuhan pengguna. Setelah itu kita beli atau lisensi software dari vendor. Nah, yang terakhir itu pasang software lalu sesuaikan konfigurasinya. Untuk kelebihannya itu ada pengembangan lebih cepat karena memanfaatkan perangkat lunak yang siap pakai. Terus budgetnya itu lebih terprediksi. Nah, untuk kekurangannya itu untuk customnya itu lebih relatif terbatas karena sesuai dengan kemampuan vendor. Sekian dari saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus chapter 13. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Juriana Jumar dari kelompok 5. Jadi, studi kasus sistem informasi ini merupakan informasi otomasi manufaktur dengan pendekatan agili, yaitu PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik, yang dimana perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasokan dan mengoptimalkan proses produksi. Dan tujuannya yaitu mengembangkan sistem informasi otomasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses produksi, mulai dari manajemen stok hingga pelacakan pesanan. Yaitu tahap pembangunannya ada 7. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan, yang dimana tim proyek termasuk perwakilan dari berbagai departemen melakukan pertemuan untuk mengidentifikasikan kebutuhan dasar sistem dan juga menentukan fitur utama seperti manajemen stok, pelacakan pesanan, dan pelaporan produksi. Yang kedua ada perancangan prototipe, yaitu membangun prototipe awal sistem yang mencakup fungsionalitas dasar
dan mendapatkan umpan balik dari pengguna akhir dan melakukan perubahan prototipe berdasarkan tanggapan tersebut. Yang ketiga ada pengembangan fungsionalitas inti, yaitu mengembangkan modul manajemen stok, pelacakan pesanan dengan integrasi data, dan juga melibatkan tim secara terus-menerus untuk memastikan perubahan kecil dapat diimplementasikan dengan cepat. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu uji fungsional, yaitu melakukan uji fungsional terhadap modul yang telah dikembangkan, yaitu berupa mengumpulkan masukan dari pengguna untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna. Yang kelima, pengembangan modul tambahan, menambahkan modul tambahan berdasarkan umpan balik pengguna dan kebutuhan baru muncul selama pengembangan. Yang keenam ada implementasi dan pelatihan. Mengimplementasikan sistem ke dalam lingkungan produksi, melakukan pelatihan kepada pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan efektif. Yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Setelah peluncuran, tim terus melakukan evaluasi dari memperbaiki sistem berdasarkan umpan balik pengguna dan perubahan kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya yaitu hasil yang didapatkan PT XYZ berhasil mengimplementasikan sistem informasi otomasi dengan sukses. Proses produksi ini juga menjadi lebih efisien, stok dapat dipantau dengan baik, dan pelacakan pesanan menjadi lebih akurat. Dan menggunakan pendekatan agile ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan memastikan bahwa sistem selalu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kepada rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Partogi dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan di chapter yang ke-15. Chapter ke-14, maaf. Itu Managing Project. Managing Project itu terdiri dari 4, yaitu definisi manajemen proyek dan cakupan aktivitas manajemen proyek. Manajemen proyek adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Aktivitas manajemen proyek mencakup perencanaan proyek, penjadwalan, pengendalian, dan penyelesaian proyek. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya risiko dan komunikasi untuk mencapai tujuan proyek secara efisien dan efektif. Ada lagi alignment antara pembangunan sistem informasi dengan business plan. Alignment antara rencana pembangunan sistem informasi dengan business plan dilakukan dengan memastikan bahwa tujuan dan strategi pembangunan sistem informasi sejalan dengan tujuan dan strategis bisnis organisasi. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis, identifikasi kebutuhan sistem informasi yang mendukung bisnis, dan mengembangkan rencana yang memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun akan memberikan nilai tambah sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Lalu ada cost benefit analysis dalam proyek sistem informasi. Cost and benefit analysis dilakukan dalam proyek sistem informasi untuk mengevaluasi biaya yang terkait dengan pembangunan sistem informasi dan manfaat yang diharapkan dari informasi sistem tersebut. Lalu ada dimensi risiko dalam proyek sistem informasi. Yang pertama, ada risiko teknis, yaitu terkait dengan kemungkinan kegagalan teknis. Risiko bisnis terkait dengan dampak potensial dalam kegagalan sistem informasi terhadap operasi bisnis. Yang ketiga, risiko manajemen proyek, terkait dengan kemungkinan masalah dan dalam perencanaan. Yang keempat, risiko keamanan, terkait dengan ancaman terhadap keamanan data informasi. Yang kelima, ada organisasi yaitu terkait dengan dampak perubahan yang diakibatkan oleh implementasi sistem informasi terhadap struktur dan budaya organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.